pemilihan di MPIA untuk menjadi postdoc di Gaia, daftar terus diterima. Terus awalnya hanya 3 tahun, terus kemudian diperpanjang setahun lagi jadi 4 tahun. Waktu itu pernah datang ke ITB cerita tentang Gaia. Aku tertarik dengan quote-nya bahwa ketika kita bisa mengetahui posisi bintang-bintang ini, maka itu akan sangat berguna suatu hari nanti kelak jika kita sudah bisa melakukan penjelajahan antariksa. Siapa tahu kita bisa keliling galaksi, jadi kita udah tahu nih petanya tuh gimana, di mana aja ada bintang apa, dan siapa tahu mungkin juga planet-planet. Jadi Gaia itu juga bisa walaupun mungkin bukan tujuan utamanya, tapi Gaia sendiri sudah berapa ya yang ditemukan planet yang ditemukan oleh Gaia? Belum ada ya. Tapi harapannya itu ada ya ada, dari data. Ada 10.000 kali ya. Tadi perkirakan kita akan bisa mendeteksi sekitar 10.000 exoplanet dari Gaia. Banyak sekali itu. Kemudian setelah dari MPIA, Tri berlanjut ke Amerika nih. Masih tentang astrometri juga, kali ini tentang extrasolar planet. Gimana tuh prospek pencarian extrasolar planet dengan metode astrometri? Karena kan yang paling populer adalah kecepatan radial dan transit. Ya, sebenarnya yang paling banyak memberikan hasil itu adalah transit. Karena kesuksesan yang dibawa oleh diberikan oleh satelit Kepler. Bisa bicara mengenai itu. Terus sekarang ada satelit TESS yang sudah beroperasi sekarang. Nah, ada banyak cara untuk menemukan exoplanet ya. Ada kurva cahaya seperti yang dilakukan oleh satelit Kepler dan satelit TESS, dan juga kecepatan radial juga sudah disebut. Ambil spektrumnya, lalu cari unsur garis dalam spektrum yang bergeser karena planet tersebut menarik bintang itu dengan gravitasinya sedikit. Nah, sebenarnya ada satu metode lagi yang sampai sejauh ini belum memberikan hasil, tapi masih ada segelintir orang yang masih mau mencoba gitu, karena sebenarnya ini metode yang paling pertama diusulkan untuk menemukan exoplanet kan sudah sejak dari abad 18, abad 19 ini metode pertama yang dilakukan, itu astrometri gitu. Nah, jadi yang sudah kita diskusikan, astrometri adalah ilmu mengukur posisi bintang dengan sangat teliti. Nah, tadi kita katakan bahwa ada 2 komponen pergerakan bintang, bisa karena bintang itu sendiri bergerak, karena dia bergerak mengelilingi pusat galaksi, adalah karena perubahan posisi bumi itu sendiri itu dalam orbitnya mengelilingi matahari dan membuat kita bisa mengukur sudut paralaks. Nah, sudah ada komponen lain dari pergerakan bintang, yaitu bintang tersebut bergoyang tuh, dia secara periodik dia bergoyang. Kenapa? Karena ada tarikan gravitasi dari sebuah exoplanet kalau ada gitu ya. Jadi seperti misalnya matahari kita sendiri itu sebenarnya kalau misalnya kita mengamati matahari dari bintang lain yang jauh sekali, nah, sebenarnya matahari itu juga bergoyang gitu, secara periodik. Nah, jadi kalau misalnya ambil contohnya itu matahari kita lah misalnya. Nah, kalau misalnya kita ada di bintang yang jauh dan kita mengamati matahari, maka kita bisa mengukur bahwa matahari itu juga punya goyangan gitu dengan periode sekitar 12 tahun. Kenapa begitu? Karena matahari ini juga sebenarnya juga mengalami tarikan gravitasi oleh Jupiter. Nah, Jupiter itu adalah, sebagaimana kita ketahui, adalah planet yang paling masif pada surya kita. Jadi dia juga punya gaya gravitasi yang lumayan besar gitu untuk bisa sedikit mengganggu matahari sedikit. Itu bisa diukur kalau kita ada misalnya di bintang lain. Ini mau kita coba lakukan gitu, dengan mengukur bintang-bintang yang dekat di sekitar kita. Jadi kalau kita mengukur posisi bintang dekat di sekitar matahari kita selama belasan tahun lah gitu misalnya, terus kita ikuti posisinya dari tahun ke tahun, mudah-mudahan kalau teknik kita benar, alat instrumen kita juga baik, gitu, maka kita bisa mendeteksi goyangan ini, gitu, yang mungkin disebabkan oleh adanya exoplanet, gitu, atau paling tidak, misalnya karena ada bintang lain, gitu, yang mengorbit bersama. Karena bisa jadi sebenarnya hanya ada bintang yang kita namakan bintang ganda, gitu, jadi mereka saling mengorbit. Matahari itu adalah bintang tunggal, gitu, tapi ada banyak sekali bintang ganda di luar sana, gitu, dan kadang-kadang karena mereka sangat dekat sekali, nah itu terlihat seperti satu bintang. Karena mereka sangat dekat, nah alat itu tidak bisa memisahkan keduanya. Tapi bisa jadi sebenarnya itu adalah bintang ganda. Nah, tapi yang ingin kita deteksi adalah, nah kenapa astrometri ini penting? Karena
astrometri itu paling sensitif untuk mendeteksi eksoplanet yang periodenya panjang seperti Jupiter. Gitu. Jadi yang periodenya kayak di atas 5 tahun, 10 tahun lah. Gitu. Nah, jadi astrometri itu berpotensi untuk mengetahui seberapa banyak ada eksoplanet yang periode panjang. Dan juga astrometri itu paling sensitif terhadap eksoplanet yang masanya besar. Jadi potensinya ada pada pendeteksian Jupiter atau paling nggak Neptunus Mini itu yang periodenya panjang. Nah, kelemahannya adalah semakin jauh bintangnya, sinyal yang ingin kita deteksi yaitu goyangan bintang ini itu semakin lemah. Gitu. Jadi kita nggak bisa mengamati atau kita nggak bisa berharap bisa menemukan sinyal gangguan goyangan ini pada bintang yang jauh sekali. Itulah makanya pencarian hanya dikonsentrasikan pada bintang yang paling dekat dari matahari. Sampai sekarang dalam perjalanan penelitian Tri sendiri, sudah berapa kira-kira udah ada planet atau mungkin kandidat yang dilihat mungkin bisa ditemukan di masa depan atau enggak? Dari data yang ada maksudnya? Ya, ini belum ada ya. Sejauh ini belum ada sinyal yang definitif ya. Tapi metode ini masih bisa disempurnakan dari segi analisis data. Jadi sejauh ini belum ada sinyal. Kita telah menemukan beberapa sinyal yang menjanjikan, tapi ini belum meyakinkan. Jadi ya tunggu aja lah. Berarti memang harus benar-benar sampai pasti baru bisa dirilis ya? Ya, karena metode ini banyak gagalnya. Jadi banyak orang nggak percaya dengan astrometri lagi gitu. Maksudnya sebagaimana sudah dikatakan tadi, astrometri ini sudah dicoba semenjak abad 18, abad 19, tapi sudah banyak klaim sebenarnya dari tahun ke tahun gitu. Tapi kemudian ternyata terbukti tidak ada. Jadi banyak orang udah nggak percaya lagi dengan astrometri. Itulah mengapa eksoplanet pertama yang ditemukan itu tidak dengan astrometri gitu. Tapi sebelum tahun 95 ketika kita pertama kalinya mendeteksi eksoplanet itu sudah ada banyak klaim planet ditemukan gitu dengan cara astrometri dan bahkan sudah pernah masuk ke buku-buku teks di tahun 70-an dan tahun 80-an, tapi setelah tidak ada konfirmasi, tidak berhasil dikonfirmasi, ya perlahan-lahan klaim-klaim ini menghilang dari buku teks dan kita nggak pernah dengar lagi. Jadi ya sekarang kita mau klaim begitu harus hati-hati. Tapi menarik sih. Semoga suatu hari nanti kita bisa dapat planet di bintang-bintang dekat dengan metode astrometri ini. Ya. Kalau nggak salah di statistik itu sendiri ada beberapa persen ya penemuan dengan astrometri sejauh ini. Ya itu sejauh ini banyak orang sudah banyak orang melakukannya kan. Salah satunya proyek yang di mana saya terlibat, yaitu proyek CAPSCAM. Terus dulu ada proyek STEPS namanya, itu di Palomar, mungkin 10-12 tahun kali mengamati beberapa bintang dekat di langit utara, terus membuat beberapa klaim, tapi sampai sekarang nggak ada yang konfirmasi. Terus dari kami sendiri udah dari 2007, berarti udah 13 tahun melakukan pengamatan gitu, datanya udah banyak, tinggal dianalisis dan diterbitkan segera. Nah, ini agak balik ke pernyataan tadi tentang ketika kita melihat matahari dari bintang jauh. Yang tadi kan hanya memperlihatkan adanya goyangan akibat dari gangguan gravitasinya Jupiter. Berarti kita agak sulit ya untuk bisa melihat gangguan gravitasi yang maksudnya ya goyangan atau wobble dari matahari akibat dari keberadaan bumi atau planet-planet batuan yang kecil yang ada di tata surya. Itu susah, itu kita jangan harap bisa melakukan itu karena sinyal itu amat sangat kecil gitu. Jadi potensinya itu bukan di situ gitu. Untuk mencari bumi baru itu dengan astrometri ya itu masih jauh di masa depan gitu ya. Walaupun mungkin dalam 10-12 tahun lagi ketika astrometri di antariksa semakin baik gitu, mungkin kita bisa membuat suatu advance gitu. Kita bisa membuat kemajuan dan bisa meningkatkan ketelitian kita sehingga bisa mendeteksi sinyal yang begitu lemahnya gitu, seperti bumi. Nah, ini adalah plot grafik yang menggambarkan sinyal astrometri yang bisa kita harapkan di sumbu vertikal dan periode orbit eksoplanet di sumbu horizontal, di sumbu X. Nah, ini untuk eksoplanet yang selama ini sudah kita temukan dan sudah kita pelajari dengan baik. Nah, sinyal astrometri ini diukur dalam sudut. Maksud dari sini mikro detik busur. Ini sudut yang sangat kecil. Di sumbu vertikal ini 1000 mikro detik busur. Jadi ini 1000
detik busur. Ini 1 mili detik busur. Nih, ini di garis ini nih, vertikalnya nih. Nah, coba lihat di situ. Ini nggak banyak. Nah, 1 mili detik busur ini adalah ambang ketelitian yang bisa kita capai sejauh ini ya. Jadi di garis, jadi ketelitian pencarian eksoplanet dengan astrometri itu kira-kira 1 mili detik busur. Gitu. Kita bisa turun sedikit lagi sampai setengah. 2, 3, 4, 5. Ya, segini nih. Gitu. Tapi, nah coba kalau dilihat, ini nggak banyak ada eksoplanet di daerah sini nih, di bagian sini. Nah, jadi dan juga hampir semua yang sudah yang kita dapatkan itu adalah planet yang periodenya panjang, lebih dari ini dalam tahun, suhu X, suhu horizontal. Nah itu jadi kurang lebih dari ya 5 tahun lah, ya. Gitu. Jadi potensi pencarian eksoplanet dan astrometri itu ada di daerah sini nih. Sinyalnya di atas setengah detik busur dan periodenya panjang. Nah, bumi itu sinyalnya segede apa? Nah, bumi kalau misalnya kita mengamati matahari dari jarak 20 parsec itu ya daerah itu cukup dekat lah ya dalam galaksi kita. Nah, itu sinyalnya segede gini nih. Ini itu di bawah 1 mikrodetik busur. Nah, kita belum sampai ke level ini nih. Karena teknologi kita nih. Jadi itu masih jauh di masa depan kalau kita mau mendeteksi bumi baru. Nah, begitu. Wow. Nah, jadi kita tuh baru sampai sini. Nah, tapi kenapa kita masih tetap mau melakukan ini? Kenapa? Karena sebagaimana kita lihat, hampir semua eksoplanet yang bisa kita temukan dengan metode yang bukan di luar astrometri, itu mayoritas tuh di daerah sini nih, kan? Tapi coba kita lihat daerah sini yang menjadi potensi astrometri, itu nggak banyak ada eksoplanet di sini. Okay. Gitu. Jadi kita masih tetap mau melakukan ini karena kita mau menemukan planet raksasa dan planet periode panjang. Gitu. Jadi kita tuh pengen menemukan lebih banyak Jupiter, lebih banyak Saturnus, planet-planet yang menyerupai Jupiter dan Saturnus, masanya besar dan letaknya dan periodenya panjang. Itu potensi astrometri dalam mencari eksoplanet, yaitu menemukan giant planet, planet raksasa periode panjang. Kenapa? Karena ini membantu kita dalam memahami bagaimana planet-planet sejenisnya tercipta. Gitu. Di tata surya kita kan ada Jupiter, ada Saturnus. Kita mau tahu bagaimana mereka tercipta. Nah, kalau kita bisa menemukan lebih banyak objek-objek seperti itu membantu kita memahami planet seperti apa, bagaimana planet-planet seperti itu terbentuk. Apalagi karena kecepatan radial dan transit itu rata-rata menemukan planet Jupiter itu ada di dekat bintang periodenya pendek kan. Jadi kita juga nggak bisa tahu bagaimana planet-planet ini terbentuk karena planet gas secara teori yang kita kenal planet gas tidak terbentuk di dekat matahari. Otomatis sama ini kan bicaranya Jupiter panas itu migrasi ke dalam kan? Ya, itu teori migrasi. Jadi itu cara menjelaskannya kenapa ada banyak Jupiter periode pendek gitu. Tapi juga sebenarnya metode-metode itu transit dan kecepatan radial itu tidak peka pada eksoplanet periode panjang. Jadi ada efek seleksi gitu, dari metode yang kita pakai. Gitu. Jadi metode ini memang tidak peka. Jadi makanya mayoritas planet yang ditemukan adalah planet periode pendek. Gitu. Sekarang misalnya pakai kurva cahaya. Gitu. Itu kalau misalnya ada Jupiter transit di depan matahari gitu, misalnya kita alien lah, gitu. kita kirim satelit gitu, terus kita ngamatin matahari. Gitu. Sebentar mungkin kita setahun sekali gitu kita nemu 5 tahun satelit beroperasi 5 kali dia mengamati transit bumi. Gitu. Nah, ini kalau kita tapi 10 tahun belum, enggak, 1 kali juga belum ada gitu kalau kita punya lagi sial gitu kan. Jadi
transit eksoplanet periode panjang itu amat sangat jarang. Gitu. Kecuali kita mengoperasikan mengamati itu lama sekali. Gitu. Jadi makanya itu nggak banyak, gitu. Karena metode transit hanya peka pada exoplanet yang periode pendek, gitu. Semakin pendek semakin baik bagi transit. Nah kalau ini semakin panjang semakin kecil kemungkinannya. Kayak itu. Jadi itu nggak jadi di situ masalahnya. Kalau periodenya panjang itu biasanya berimplikasi dia itu jauh, gitu. Jadi dari bintang utama. Nah, akibatnya sinyal goyangan dari kecepatan radial itu cukup kecil. Gitu. Jadi itu juga sama. Sulit dideteksi berarti ya? Jadi itu sulit dideteksi. Kecuali kita kecuali kecepatan radial itu bisa ditingkatkan ketelitiannya dan kita mengamati bintang itu dalam periode yang cukup panjang, gitu, lebih dari 5 tahun. Lalu jadi kita bisa dapat satu orbit. Nah, jadi di situ kekuatan astrometri. Nah, kelemahannya adalah astrometri itu membutuhkan data yang panjang sekali. Kita harus mengamati satu bintang selama 10 tahun lah, gitu, atau lebih. Semakin lama semakin baik. Gitu. Siapa yang mau ngerjakan itu? 10 tahun baru, 10 tahun baru bisa publish. 10 tahun baru bisa nulis paper publikasi. Siapa yang mau? Benar-benar butuh ketekunan ya ini. Ya harus sabar. Nah untungnya ketika itu datang itu 4 tahun lalu mereka sudah beroperasi, CAPSCAM itu sudah beroperasi 9 tahun. Jadi datanya itu udah ada cukup terkumpul. Begitu. Jadi dengan kondisi yang grafik tadi ya, kita lihat bahwa sampai saat ini memang planet-planet yang berada dekat dengan bintang atau periode pendek ini kan sudah ribuan yang ditemukan, itu pun paling banyak dari Kepler. Kepler tuh kalau nggak salah masih punya 4 ribuan kandidat lagi, dan sampai saat ini kita sudah punya sekitar 4 ribu lah planet yang ditemukan. Dan itu Kepler tuh kalau nggak salah cuma satu area ya, di Lyra atau di Cygnus. Cygnus kalau nggak salah. Ya. Nah, itu berarti apalagi kalau misalnya kita di masa depan kita astrometri bisa menghasilkan penemuan planet-planet periode panjang, berarti kita sebenarnya planet itu luar biasa banyaknya ya. Iya, ini sebenarnya ya planet kan bervariasi. Iya. Jadi ini melengkapi pengetahuan kita mengenai eksoplanet. Jadi itu sebenarnya pentingnya astrometri itu ada itu melengkapi pengetahuan kita mengenai astrometri dan juga melengkapi dari apa yang selama ini belum bisa kita amati. Jadi ada kemungkinan yang sangat besar juga, mungkin bukan dari astrometri ya penemuannya, tapi kita akan menemukan planet-planet yang like Huni. Gimana menurut Ri tentang habitable planet ini? Nah, ya habitable planet ya ya sebenarnya potensi dari astrometri ini ada ya tadi seperti yang sudah disinggung itu dari dari planet raksasa ya. Tapi bila metode ini bisa diterapkan pada pengamatan astrometri di luar angkasa, ya bisa jadi kita bisa levelnya udah bisa sampai ke super Earth kali ini. Jadi kemungkinan itu ada, terutama super Earth yang periode panjang. Periode panjang ya, berarti yang memang berada lumayan jauh juga dari bintang induknya dia. Ya. Kalau tapi super Earth-nya juga sinyalnya masih cukup lemah ya, makanya itu mungkin masih di masa depan. Nah, kan ya, coba kita lihat grafik yang tadi kan. Nah yang masuk akalnya ini bumi. Coba dinaik ini berapa? Ini 0,2. Ini 0,2 mikro detik busur. Nah ini berarti kalau 10 ya di sini kira-kira lah ya. Kayak gitu. Jadi sekitar sini berarti ya kita harus meningkatkan kepekaan kita 1, 2 ya 100 kali lebih peka. Nah bagaimana ini bagaimana melakukan ini ya, mungkin radio
astrometri radio, atau inframerah tapi di antariksa. Mungkin 20 tahun ke depan kalau kita punya gaya near infrared. Ini pertanyaan mengandai-andai ya, dengan data yang ada dan kemungkinan di masa depan perkembangan teknologi, mungkin nggak planet like Huni itu ditemukan dalam waktu kurang dari 100 tahun? Wah. Terlalu optimis atau? Planet like Huni yang menyerupai bumi gitu? Ya, menyerupai bumi, walaupun mungkin ya setidaknya kan sampai saat ini yang kita sudah temukan adalah planet like Huni itu dia masih berdasarkan syarat dia berada di habitable zone dari si bintang kan. Nah, mungkin nggak kita bisa mengetahui atmosfernya dia yang punya sedikit kemiripan dengan bumi lah. Ada oksigen gitu, Pak. Ya, ada oksigen. Ada uap air gitu. Ya, betul sekali. Uap air atau oksigen. Itu 20 tahun juga kita, 20 tahun ke depan juga kita pasti udah tahu lah. Oke. Berarti lebih cepat dari perkiraanku sendiri. 100 tahun kayaknya terlalu jauh ya? Mungkin optimis itu 10 tahun. Oke, 10-20 tahun ya. Nah, perkembangan eksoplanet sendiri gimana? Kalau menurut Coba 10 tahun kita punya GMT. Ya, GMT. 10 tahun tuh akan ada banyak teleskop besar kan, yang punya TMT, Multimeter Teleskop, mungkin akan pindah ke La Palma. Oh gitu. Tapi kan ya potensinya akan sedikit, ya kekuatannya akan sedikit menurun bila dibandingkan itu di Hawaii, tapi ya beda dikit lah. Kemudian kita juga akan punya European Extra Large ya, kalau nggak salah. Ya, itu ELT. Ya. Terus Giant Magellan Teleskop. Itu semua akan beroperasi dalam 5 tahun ke depan. Nah, itu semua akan diarahkan untuk mencari eksoplanet untuk bisa melakukan spektroskopi yang bisa mendeteksi eksoplanet, atmosfer eksoplanet. Nah, itu 10 tahun pasti kita udah bisa mendeteksi lah dengan teleskop ini. Lalu James Webb cepat atau lambat kan itu akan dibutuhkan kan? Iya, setidaknya haruslah. Ditunda walau. Pasti itu dalam 5 tahun itu pasti akan sudah mengangkasa. Itu akan bisa kejadian lah. Maksudnya kita sekarang udah bisa deteksi gelombang gravitasi kan? Dulu 10 tahun lalu kita juga belum tahu kan berapa lama sampai kita bisa mendeteksi itu. Ya, kita bisa menemukan. Ya, dan kalau nggak salah sambil menunggu ELISA ya, diharapkan kita bisa mendeteksi juga gelombang gravitasi dari tabrakan katai putih. Ya, itu kan ELISA begitu banyak berbagai jenis objek kan. Tapi kan sekarang kita sudah bisa mendeteksi gelombang gravitasinya. Iya sih. Semuanya, terima kasih sudah menonton program Astro Wicara, khususnya untuk ngobrol santai hari ini bersama dengan Langit Selatan. Silahkan klik like, subscribe, dan tentunya centang notifikasinya. Terima kasih, semoga program ini bisa menginspirasi kamu semua dan memperkenalkan astronomi buat kamu. Terima kasih semuanya. Salam.